AFC benar-benar federasi mafia. Bikin peraturan seenaknya sendiri yang merugikan timnas Indonesia terkait tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tinggal diam, FIFA langsung bereaksi keras untuk menghukum ketua AFC dan segera merubah peraturan aneh yang merugikan timnas Indonesia tersebut. Berikut berita lengkapnya. Wah, ada apa ini? Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia vs China, tiba-tiba saja Elkan Bagot ungkap momen paling berkesan bersama timnas Indonesia. Apakah ini akan menjadi tanda-tanda Elkan Bagot akan bergabung kembali bersama skuad Garuda? Simak baik-baik. Sampai segitunya kah? Kim Sang-sik kesulitan cari pemain untuk ASEAN All-Star versus Manchester United. Mengapa bisa begitu sehingga tidak ada daya tariknya pertandingan tersebut? Apa sebenarnya yang membuat para negara ASEAN enggan melepas pemain terbaiknya termasuk timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Mantap, mengerikan, auto juara sih kalau ini. Persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF U23 memanggil beberapa pemain top yang abroad di luar negeri kah? Apakah timnas Indonesia mampu memberikan hasil terbaiknya pada ajang Piala AFF U23 ini? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. AFC benar-benar federasi mafia. Bikin peraturan seenaknya sendiri yang merugikan timnas Indonesia terkait tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tinggal diam, FIFA langsung bereaksi keras untuk menghukum ketua AFC dan segera merubah peraturan aneh yang merugikan timnas Indonesia tersebut. Berikut berita lengkapnya. Timnas Indonesia dirugikan aturan AFC yang menggelar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Asia Barat. Dari yang awalnya digelar di tempat netral, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025 dikabarkan dihelat di dua negara. Berdasarkan data yang dikeluarkan Wikipedia 2026, FIFA World Cup Qualification AFC, tuan rumah babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia merupakan dua tim yang meraih poin tertinggi di antara tim peringkat 3 dan 4 di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ukurannya klasemen saat ini atau hingga matchday 8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tuan rumah babak keempat adalah Uni Emirat Arab (UAE) dan Irak. Dibandingkan peringkat 3 dan 4 lain di grup A, B, dan C, babak ketiga, Irak dan UEA meraih poin tertinggi. UEA saat ini menempati peringkat 3 grup A dengan 13 angka. Sementara Irak saat ini menduduki peringkat 3 grup B dengan 12 poin. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang menghuni peringkat 3 dan 4 grup A, B, dan C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 2 pertandingan, tim yang finish teratas di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff Asia. Jika aturan di atas benar direalisasikan, apakah timnas Indonesia dirugikan? Sulit bagi timnas Indonesia menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menggunakan format di atas. Sebab, saat ini saja timnas Indonesia baru mengoleksi 9 angka terpaut 4 dan 3 poin dari UEA dan Irak. Terlepas dari siapa tuan rumahnya, timnas Indonesia dipastikan dikepung negara Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain,
Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bisa saja dikabarkan geram dan akan menghukum ketua AFC dengan keputusan sepihak yang dibuat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait penunjukan tuan rumah untuk ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah kontroversial AFC ini dinilai syarat kepentingan, karena menguntungkan negara-negara Timur Tengah dan merugikan tim-tim non-Timur Tengah, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan bahwa seluruh pertandingan pada ronde keempat akan digelar secara terpusat di kawasan Timur Tengah. AFC beralasan penunjukan ini dilakukan demi alasan kesiapan infrastruktur dan keamanan. Namun, sejumlah federasi nasional mempertanyakan transparansi dan urgensi kebijakan ini yang terkesan mendadak dan tidak melalui konsultasi dengan semua anggota. Salah satu tim yang paling terdampak adalah Indonesia. Skuad Garuda yang sedang dalam tren positif terpaksa harus menerima kenyataan bertanding di kandang lawan apabila nanti berhasil tembus ronde keempat, jauh dari dukungan supporter sendiri dan dalam kondisi iklim yang kurang bersahabat. Hal ini memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola nasional yang menilai keputusan tersebut tidak adil. Semoga saja FIFA pun langsung turun tangan. Laporan dari sejumlah media internasional menyebutkan bahwa FIFA diprediksi melayangkan protes resmi kepada AFC dan menuntut penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Dikarenakan FIFA pernah menegaskan pentingnya asas fair play dan prinsip netralitas dalam penyelenggaraan turnamen internasional. Sepak bola tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak. Penunjukan tuan rumah harus dilakukan secara transparan dan adil untuk semua peserta. Begitu mungkin, kata FIFA. Situasi ini memanaskan hubungan antara FIFA dan AFC, serta menimbulkan pertanyaan besar soal integritas dalam pengelolaan kompetisi di kawasan Asia. Publik Indonesia pun mendesak PSSI untuk mengambil langkah tegas dan memperjuangkan keadilan bagi tim nasional di pentas internasional. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju FIFA turun tangan dan menghukum ketua AFC akibat bikin peraturan seenaknya sendiri yang merugikan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Wah, ada apa ini? Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs China, tiba-tiba saja Elkan Bagot ungkap momen paling berkesan bersama Timnas Indonesia. Apakah ini akan menjadi tanda-tanda Elkan Bagot akan bergabung kembali bersama skuad Garuda? Simak baik-baik. Elkan Bagot mengenang momen spesialnya bersama Timnas Indonesia. Elkan sempat jadi bagian penting dari Timnas dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya perlahan mulai menghilang termasuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert pada bulan Maret lalu. Salah satu faktor diprediksi adalah sudah banyak pemain yang mengisi di sektor back squad Garuda. Tentunya kesempatan masih terbuka untuk bulan Juni nanti karena tim kepelatihan Timnas belum mengirim nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi beberapa back Timnas dalam pemulihan cedera dan Elkan bisa jadi solusi tepat saat ini. Elkan Bagot menjelaskan bahwa bermain bersama Timnas Indonesia adalah momen paling spesial. Bermain untuk Timnas adalah salah satu pertandingan terpenting dalam karirnya. Apalagi dia sempat jadi pilihan utama untuk posisi back tengah skuad Garuda. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia, kata Elkan Bagot dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Herbert Lemon. Pemain asal klub Blackpool FC ini menilai bahwa salah satu kenangan manis adalah saat sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Butuh waktu lama untuk Indonesia bisa kembali bermain di ajang tersebut. Saat itu dia menilai semua pemain sudah berjuang keras di babak kualifikasi untuk menjalankan misi ini. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama. Kami kemudian bermain melawan Irak di Piala Asia, lanjutnya. Elkan menambahkan saat melawan Irak pertandingan berjalan dengan ketat.
Saat itu, tekanan besar cukup terasa untuk semua pemain karena pertandingan ini cukup krusial. Pada laga perdana Piala Asia tersebut mereka harus kalah dengan skor 1-3 dan mengakui keunggulan Irak. Mereka kemudian bangkit dan bisa lolos dari babak penyisihan grup sebelum akhirnya tumbang dari Australia dengan skor 4-0. Itu mungkin pertandingan yang membuat saya merasa paling tertekan saat ikut serta. Karena begitu pentingnya dan berartinya pertandingan ini bagi saya, semua orang Indonesia. Tutupnya. Sampai segitunya kah? Kim Sang-sik kesulitan cari pemain untuk ASEAN All-Star versus Manchester United. Mengapa bisa begitu sehingga tidak ada daya tariknya pertandingan tersebut? Apa sebenarnya yang membuat para negara ASEAN enggan melepas pemain terbaiknya termasuk Timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Beberapa pemain dikabarkan menolak memperkuat tim ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Nama terbaru yang disebut-sebut tak ingin membela ASEAN All-Stars adalah bek Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari. Hal tersebut tak terlepas dari pernyataan pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena menilai Ferrari lebih baik untuk fokus memperkuat Persija. Apalagi duel melawan Manchester United hanyalah sebuah laga persahabatan. Menurutku lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, kata Carlos Pena. Selain Muhammad Ferrari, ada dua pemain lain yang dikabarkan menolak panggilan Kim Sang-sik ke ASEAN All-Stars. Dua pemain tersebut yakni Dominic Tan dan Sergio Aguero dari Malaysia. Dua pemain tersebut disebut memilih untuk fokus memperkuat timnas Malaysia. Sementara itu, AFF belum lama ini dikabarkan turun tangan untuk mencari pemain yang bisa memperkuat ASEAN All-Stars. Dilansir dari Soha, AFF kini sedang mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand FAT agar mengirimkan satu pemainnya. Pemain yang dimaksud adalah Benjamin Davies. Sebagai informasi, Davies merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain berusia 24 tahun itu kini menjadi bagian dari klub asal Thailand, Uthai Thani. Davies memiliki rekam jejak yang cukup impresif selama berkarier sebagai pesepak bola profesional. Davies tercatat pernah memperkuat klub asal Inggris, Fulham. Sehubungan dengan itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT yang meminta penambahan satu pemain lagi dari tim nasional Thailand ke tim ASEAN All-Stars. AFF pun langsung memilih satu nama yakni gelandang serang Benjamin Davies dan pemain ini diharapkan masuk dalam skuad ASEAN All-Stars. Benjamin Davies merupakan salah satu bintang sepak bola Thailand yang dinilai paling tinggi saat ini. Pemain ini dulunya berada di daftar gaji klub Fulham di Liga Premier Inggris tetapi saat ini bermain untuk klub Uthai Thani di Liga Thailand. Dia telah bermain 5 kali untuk tim nasional Thailand dan mencetak 3 gol, tulis Soha. Mantap, mengerikan, auto juara sih kalau ini. Persiapan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF U23 memanggil beberapa pemain top yang abroad di luar negeri kah? Apakah Timnas Indonesia mampu memberikan hasil terbaiknya pada ajang Piala AFF U23 ini? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengabarkan ada kemungkinan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, memanggil pemain-pemain abroad untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-31 Juli 2025. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan menilai Marcelino Ferdinand berpeluang membela skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain diaspora yang membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025? Jawabannya tidak. Penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven menjadi pemain yang paling berpeluang membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, sudah bertemu langsung dengan Jens Raven di Belanda.
Satu lagi jadwal Jens Raven bersama sang klub juga masuk kategori fleksibel. Medio Juli 2024, Jens Raven juga bermain di Piala AFF U19 2024 dan membantu timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Sudah dipastikan kabar terakhir Gerald Vandenburg akan memanggil Jens Raven untuk mengisi lini depan. Nanti dia putuskan 23 pemain teman-teman, kata Bung Ropan. Selain Jens Raven, ia mencoba menampilkan Marcelino Ferdinand karena turnamen digelar saat kompetisi di Eropa dalam masa libur. Kecuali laga-laga uji coba. Kemungkinan ada juga Rafael Struijk di depan. Kalau pemain abroad lainnya ada Tim Guypens dan Dion Marks, lanjut Bung Ropan. Tak perlu berpikir lama lagi, semua demi negara nenek moyangnya. Cita-cita dan harapan tinggi oleh Romeni terhadap negara Indonesia dengan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menjadi alasan kuat oleh Romeni mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Beginilah pernyataan oleh Romeni yang bikin semuanya terharu. Ole Romeni menilai bahwa keputusan bergabung ke timnas Indonesia sudah tepat. Ole mulai menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan Maret ini. 2 gol 1 melawan Australia dan Bahrain jadi bukti bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa dipandang remeh. Apalagi Indonesia memang butuh pemain tajam di lini serang untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni menjelaskan bahwa bergabung ke timnas Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri. Menurutnya, negara ini memiliki fanatisme yang tinggi terkait dengan sepak bola. Selain itu, hampir semua masyarakat memberikan dukungan saat timnas berlaga. Faktor tersebut yang membuat dia semakin yakin untuk mengambil keputusan ini. Pertama-tama merupakan kehormatan sangat besar dapat bermain untuk negara besar. Sepak bola sangat hidup di negara ini. Semua orang sangat antusias dan itu terlihat jelas di stadion dan penjuru negeri, kata Ole Romeni dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain asal Oxford United ini melihat Indonesia jadi negara yang cukup dekat dengan sepak bola. Dia juga sudah merasakan atmosfer tampil di stadion megah dan bermain bola di pinggiran sepak bola. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni ingin sama-sama ingin merayakan sepak bola. Saat saya melihat permainan di stadion, saya merasa sangat terhubung dengan banyak pemain dan saya juga bermain dengan anak-anak di suatu pemukiman Jakarta yang sangat berarti bagi saya. Seluruh pengalaman ini membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi bagi saya itu bukan keputusan yang sulit, lanjutnya. Ole menambahkan dukungan dari supporter sudah terasa sejak rumornya bergabung ke timnas muncul. Saat itu banyak dukungan yang dikirimkan melalui media sosialnya. Menurutnya, ini jadi bukti bahwa pemain dan supporter memiliki kedekatan tersendiri dan harus saling mendukung. Awalnya, saya sudah melihatnya sebelumnya saat bermain di Utrecht, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, itu semua penuh dengan cinta, dan saya berusaha untuk membalasnya sebanyak yang saya bisa, tutup Ole. Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini malah memunculkan banyak drama yang terjadi di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul saat kontroversi pemanggilan pemain ke ASEAN All-Star untuk fans Indonesia. Mereka tak setuju jika pemain bintang timnas bermain di ASEAN All-Star guna menghadapi setan merah. Sebaliknya, pengamat sepak bola yang ada di negara lain malah berharap agar semua pemain terbaik Indonesia bisa ikut serta untuk sama-sama menghadapi Manchester United. Momen inilah yang akhirnya membuat Federasi Sepak Bola ASEAN, yakni AFF, turun tangan. Mereka mengaku kecewa dengan Indonesia yang terkesan tidak mau diajak kerja sama untuk memeriahkan acara tur pramusim yang dijalani oleh Manchester United. Akan tetapi, hal itu langsung mendapatkan respons dari Erick Thohir. Lantas respons seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Iya, saat ini sudah ada 17 pemain yang telah dipanggil ke ASEAN All-Star. Dari 17 pemain tersebut, Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam.
Keduanya adalah pemain yang diizinkan oleh PSSI untuk bertanding melawan Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Sementara pemain yang lain sampai saat ini belum ada informasi lanjutan, terutama bagi para pemain abroad yang bermain di Eropa. Akan tetapi tampaknya khusus pemain yang bermain di Eropa, mereka tak akan diizinkan untuk ikut bergabung ke ASEAN All-Star. Tentunya dengan alasan kuat, yakni ingin fokus bersama timnas Indonesia, keputusan yang dilakukan oleh Indonesia dengan tidak mau melepas pemain terbaiknya akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi AFF sebagai federasi sepak bola ASEAN. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan mengirimkan Ferrari dan Asnawi sejatinya sah-sah saja. Jadi intinya, jika AFF ingin protes kepada Indonesia, mereka seharusnya juga protes ke negara lain, karena sama-sama tidak melepas beberapa pemain terbaiknya. FAM dan Federasi AFF sakit hati dan tidak mengakui timnas Indonesia untuk ASEAN All-Star melawan Manchester United, nantinya tuan rumahnya adalah Malaysia, karena pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil. Uniknya, ada salah satu pengamat sepak bola Malaysia yang ingin Jay Idzes menjadi kapten ASEAN All-Star. Sebuah keinginan yang tampaknya sangat sulit. Terjadi banyak yang menilai jika Jay Idzes menolak tawaran tersebut karena dirinya ingin fokus ke timnas Indonesia. Penolakan itulah yang tampaknya membuat FAM dan AFF sakit hati sebagai panitia penyelenggara. Mereka benar-benar kecewa dengan Indonesia, bahkan saking kecewanya FAM sudah tidak mau mengakui lagi timnas Indonesia. Entah benar atau salah, tapi kabar ini sudah beredar luas ke beberapa media nasional. Jika konflik seperti itu terus terjadi, maka sepak bola yang ada di kawasan ASEAN bakal sulit maju dan tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Kalau solidaritas ASEAN hanya slogan tanpa implementasi nyata, jangan harap sepak bola kita bisa mengejar ketertinggalan dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Timur Tengah, ujar seorang analis olahraga asal Thailand. Dengan masalah yang terjadi kini, membuat fans Indonesia tampaknya sudah muak dengan AFF sebagai federasi sepak bola ASEAN. Mereka tetap tidak bisa menghormati keputusan dari Indonesia, terutama soal melepas pemain ke tim ASEAN All-Star. Harusnya AFF sadar karena Indonesia masih memiliki kesibukan lain, yakni di babak kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan itulah yang membuat Indonesia begitu berat melepas pemain terbaik mereka hanya untuk bermain melawan Manchester United. Namun jika semua itu dilakukan hanya untuk menghambat timnas Indonesia, maka memilih keluar dari AFF adalah sebuah keputusan terbaik. Semoga saja FIFA merestui apabila Indonesia keluar dari AFF, toh langkah Indonesia menuju Piala Dunia akan lebih mudah jika Indonesia keluar dari federasi sampah AFF tersebut. Lagian, sampai saat ini belum ada manfaat nyata saat Indonesia bergabung ke AFF, malah kerugianlah yang dialami oleh timnas Garuda. Soal keluar dari AFF, pastinya Alex Pastur juga setuju karena menurutnya level Indonesia sudah bisa bersaing di Asia, bukan ASEAN lagi. Justru jika tetap bertahan di AFF, maka sepak bola Indonesia akan semakin sulit berkembang karena fokusnya hanya untuk mengalahkan tim-tim tetangga seperti Thailand hingga Vietnam. Berbeda ketika Indonesia bermain di level Asia, pasti mereka akan fokus bagaimana melawan tim-tim besar seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Waktu melawan Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju timnas Indonesia keluar dari federasi sampah AFF tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kongres tahunan PSSI akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Yang menjadi perhatian adalah waktunya yang begitu mepet dengan agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang sebenarnya akan dibahas PSSI dalam kongres tersebut? Semua sedang menunggu hasil kongres itu. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa kongres tahunan PSSI bakal digelar di Jakarta tepat sehari sebelum timnas Indonesia lawan Cina.
Ini disampaikan langsung oleh Yunus Nusi bahwa dalam Kongres Tahunan PSSI 2025 ini nanti akan ada beberapa hal yang dibahas. Ada beberapa hal yang bakal dibahas dalam Kongres ini, tentu saja soal laporan pertanggungjawaban. Setelah penyampaian laporan keuangan PSSI 2024 akan dilanjutkan dengan rencana anggaran 2025. Kemudian juga akan dibahas program PSSI 2025, serta ada pembahasan soal perubahan statuta. Untuk Kongres Tahunan PSSI ini pastinya akan diikuti oleh 38 asosiasi provinsi Asprof dari Asprof Aceh hingga Asprof Papua Barat Daya nantinya. Tentu saja dalam Kongres Tahunan ini akan diikuti oleh Federasi Futsal Indonesia FFI hingga Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI sebagai peninjau. Setelah itu akan diikuti oleh sebanyak 18 klub Liga 1, 16 tim Liga 2, hingga 16 perwakilan klub Liga 3. Yunus Nusi mengatakan untuk Kongres Tahunan PSSI ini bakal digelar di Jakarta, tepat sehari sebelum Timnas Indonesia melawan Cina, yakni tepatnya pada Rabu 4 Juni 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah menghadapi Cina, Timnas Indonesia akan langsung berjuang kembali melawan Jepang. Tanggal 4 Kongres, tanggal 5 pertandingan Timnas Indonesia, tanggal 6 Idul Adha, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kantor LIB Menara Mandiri, Jakarta, Senin 28 April 2025. Geger dan geger lagi, semuanya belum usai sampai saat ini. ASEAN semakin memanas, pemain Timnas Indonesia yang dikirim untuk ASEAN All-Star yakni Muhammad Ferrari tidak dilepas oleh klubnya Persija. Lantas siapa nanti yang akan menggantikannya? Apa alasan Ferrari tidak dilepas Persija? Simak baik-baik. Persija Jakarta dikabarkan tidak akan melepas Muhammad Ferrari untuk bergabung membela ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Pernyataan itu mengundang komentar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, pelatih Persija Carlos Pena memastikan bahwa Muhammad Ferrari harus fokus bersama Persija di beberapa pertandingan Mei 2025. Ada target yang diharapkan bisa didapatkan Persija di sisa 4 pertandingan terakhir Liga 1 2024/2025. Persija akan menjalani laga terakhir Liga 1 2024/2025 melawan Malut United pada 24 Mei 2025. Setelah itu, 4 hari kemudian ASEAN All-Stars akan melawan Manchester United pada laga uji coba di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Selain Muhammad Ferrari, ada Asnawi Mangkualam yang juga dipanggil ke ASEAN All-Stars. Untuk Asnawi Mangkualam sudah diberikan izin oleh klubnya asal Thailand, Port FC. Ini karena kompetisi di Thai League 1 sudah selesai pada 30 April 2025. Asnawi Mangkualam bisa menjadi wakil Indonesia menghadapi klub asal Inggris tersebut. Saya tidak tahu Muhammad Ferrari batal atau gak, kata Erick Thohir saat ditemui awak media termasuk bolasport.com Selasa 29 April 2025. Pemain itu kan milik klub ya, seperti Ferrari yang sekarang di Persija. Pastinya Ferrari harus mendapatkan izin dari klubnya dulu, lanjutnya. Erick Thohir akan melaporkan permasalahan ini ke Badan Tim Nasional. Nantinya akan diputuskan apakah ada wakil Indonesia di ASEAN All-Stars atau tidak. Selain itu, Erick Thohir juga harus berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebab ada rencana Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Pemusatan latihan itu dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick Kluivert. Apakah Asnawi Mangkualam dan Ferrari ini dipanggil atau tidak, karena kami akan ada pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025, kata Erick Thohir. Apakah pemain-pemain ini dibutuhkan atau tidak? Ya, lihat nanti. Soalnya ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang cedera, tutupnya.
muak dengan AFF sebagai Federasi Sepak Bola ASEAN. Mereka tetap tidak bisa menghormati keputusan dari Indonesia, terutama soal melepas pemain ke tim ASEAN All-Star. Harusnya AFF sadar karena Indonesia masih memiliki kesibukan lain, yakni di babak kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan itulah yang membuat Indonesia begitu berat melepas pemain terbaik mereka hanya untuk bermain melawan Manchester United. Namun jika semua itu dilakukan hanya untuk menghambat timnas Indonesia, maka memilih keluar dari AFF adalah sebuah keputusan terbaik. Semoga saja FIFA merestui apabila Indonesia keluar dari AFF, toh langkah Indonesia menuju Piala Dunia akan lebih mudah jika Indonesia keluar dari federasi sampah AFF tersebut. Lagian, sampai saat ini belum ada manfaat nyata saat Indonesia bergabung ke AFF, malah kerugianlah yang dialami oleh timnas Garuda. Soal keluar dari AFF, pastinya Alex Pastur juga setuju.